Baik, praktikum kali ini yaitu praktikum penyara gelombang. Alat yang pertama digunakan yaitu alternator. Kemudian alat selanjutnya kita pakai transformer atau trafo. Kita pakai yang simple transformer. Kemudian kita pakai dioda kodenya 1N4007 itu yang. Kemudian kita pakai resistor variabel itu, variabel resistor. Kemudian kita pakai resistor yang 47 ohm dengan keyword seperti ini, ERJ 12ZIJ 470U. Kemudian kita pakai kapasitor. Kapasitornya itu yang 35 volt 47 mikrofarad. Kemudian kita pakai saklar, kodenya jumper, pakai jumper yang atas. Kemudian kita rangkaiannya. Yang pertama kita pasang alternator atau sumber tegangan AC dengan amplitude 310 dan frekuensinya 50 Hz. Kemudian pasang juga trafonya. Trafonya itu diganti untuk lilitang sekundernya itu 2,5 mili. Kemudian kita pasang alat yang lain, yaitu yang pertama kita pakai dioda. Kita taruh diodanya di sini, terus pakai kapasitor. Kita pakai 2 kapasitor, satu sini, satunya lagi di sebelah. Kemudian setelah kapasitor kita pakai jumper atau saklar. Kita pakai 3 jumper. Yang pertama kita taruh di bawah kapasitor 1, terus kapasitor 2, dan kita taruh di paling kanan, nanti yang terhubung dengan resistor, variabel resistor. Terus kemudian kita pakai resistornya ini di sini, resistornya itu di sini. Terus kita pakai resistornya nggak di situ sebenarnya, tapi kita pakai pasang dulu variabel resistornya di paling pojok kanan, diganti akhirnya value-nya 1K jadi 5K. Strength value seperti itu. Kemudian kita sambungkan semua kabel-kabelnya. Nah, ini mindahin resistor. Agak susah mindahnya karena kecil banget, jadi pencet-pencet. Ini resistornya ini dipindah di antara kapasitor 1 dan kapasitor 2 sejajar dengan dioda. Nah, kan bisa terus di situ. Setelah itu disambungin kabelnya, pencet, disambung-sambungin semua kabelnya. Setelah itu disambungin semua kabelnya.
habis pakai ground kita pakai voltmeter yang AC untuk di sebelah kiri, di sebelah alternator dan di sebelahnya trafo. Setelah itu jangan lupa disambungin kabelnya, semuanya pokoknya harus tersambung. Kemudian disambung, kemudian pakai voltmeter yang DC di sebelah sini. Kemudian setelah itu kenapa sini aku itu di situ, taruh situ, terus disambung juga kabelnya, disambung. Setelah itu kita pasang osiloskop channel A, disambung ke voltmeter yang nomor 2 itu. Terus kemudian yang channel C itu disambung ke voltmeter DC. Setelah itu akan di-run dan keluar gelombang seperti ini. Kita tinggal atur-atur aja untuk gelombangnya, volt diff-nya itu di setiap warna diubah-ubah biar jadi bagus. Nah, dari sini kita bisa dapetin Vmax. Kita cari Vmax untuk yang pertama, yaitu yang untuk tanpa filter dan tanpa RL, dimana tanpa filter dan tanpa RL itu semua jumper atau semua saklar itu terputus dan tidak terputus atau tidak tersambung, dan itu kita pastikan semuanya terputus dan kita dapetin Vmax nya. Vmax itu tuh di situ kita dapetin nilai segitu. Kemudian setelah dapat nilai Vmax yang pertama, kita cari untuk yang selanjutnya, itu tanpa filter dengan RL, berarti jumper ketiga dihubungkan, disambung, terus kita run lagi dan kita mendapatkan gelombangnya seperti ini, berbeda sama gelombang yang sebelumnya. Terus kita dapat Vmax nya dapat hasil seperti itu. Kita dapat hasil Vmax. Setelah itu kita untuk yang ketiga itu yang C1 dengan RL, jadi C1 dihubungkan dan jumper 1 dihubungkan dan jumper 3 dihubungkan. Kemudian kita cari untuk yang dibenerin dulu biar enak melihatnya. Setelah itu yang lagi kita dapetin yang ini ada yang C1, ini C1 dengan RL, kita dapat nilai Vmax segitu. Terus kemudian kita yang C1, C2 dengan RL, seperti itu. C1, C2 dengan RL, dapat nilai segitu.
dipastikan nilainya. Kemudian sepertinya sudah. Nah, terus kita lihat untuk kita dapetin VAB itu atau VRMS itu 10,9 volt itu di voltmeter yang kiri. Terus kemudian untuk VDC nya kita coba satu persatu ya. Untuk yang tanpa RL, tanpa filter tanpa RL, kemudian tanpa filter dengan RL, kemudian C1 dengan RL, dan yang terakhir C1 C2 dengan RL. Kita dapatkan untuk angka-angka pada voltmeter DC-nya itu tidak bisa konstan atau berubah-ubah. Ini mungkin ini kesalahan saya dalam memakai, karena saya belum paham begitu dalam, belum paham 100%. Saya mengambil datanya sesuai apa yang saya uji coba. Untuk ambil VDC nya ini masih C1 dengan L, kemudian ini kemudian sudah selesai untuk percobaan yang gelombang yang setengah, gelombang penyarah gelombang setengah. Sekarang kita akan melakukan yang untuk gelombang penuh. Rangkaiannya berubah tapi tidak berubah secara drastis. Alat-alatnya tetap ada, alat-alatnya tetap sama. Alat-alatnya tetap sama, hanya ditambah beberapa, seperti ditambah diodanya jadi 4. Diodanya ditaruh di sini, di sini. Terus kemudian untuk itu apa namanya, resistornya itu pindah. Sebenarnya nggak pindah juga nggak apa-apa, biar rangkaiannya itu terlihat bagus, terlihat rapi. Kemudian apa itu kapasitornya dipindah juga biar terlihat rapi saja. Sebenarnya nggak dipindah juga nggak apa-apa. Kemudian kapasitor duanya juga dipindah biar rangkaiannya bagus. Terus jumper duanya jumper duanya dipindah juga, tapi agak susah, jadi silahkan bersabar. Kemudian belum. Itu tidak betul. Disambungin. Setelah itu disambungnya. Setelah itu kita sambung kabel-kabelnya. Kabel-kabelnya disambungin sesuai apa yang ada di buku panduan. Kabel-kabelnya disambungin semua.
terhubung. Itu untuk jumper 3 nya itu dipindah juga karena kasihan dia terasingkan di situ, jadi dipindah sejajar dengan resistor. Susah banget teman-teman, susah banget kak buat pindah gitu karena emang kecil banget. Kemudian nah terus untuk resistor, variabel resistornya itu juga dipindah ke atas, disambung sama jumper 3. Karena susah akhirnya saya belajar, saya bilang baru. Nah, akhirnya sudah. Terus kemudian disambungin kabelnya, sambung semuanya. Ada yang salah kabelnya, kurang bagus kayaknya. Terus itu itu disambung, disambungnya itu kalau yang bawah itu ke antara dioda 1 dengan dioda 2, antara dioda yang benar antara dioda 2 dan dioda 4. Nanti bakalan diganti setelah saya sadar. Kemudian pasang ground itu nanti pasang ground di bawah JP itu, tapi soalnya jadi tapi sebelumnya disambungin dulu kabel, pasang ground dulu kan. Masih pasang ground aja lama banget deh. Pasang ground, terus kabelnya disambungin. Bentar baru praktikum. Apa? Dan terus habis itu kabelnya ini sabar ya, belum ya salahnya. Iya, hapus kabel hapus ininya. Nah tuh kabelnya yang trafo yang bawah disambungin ke antara dioda 2 dengan dioda 4. Nah sudah disambungin ke situ, tapi harus rapi. Nah setelah itu kita telah pasang voltmeter AC itu di sebelah kiri transformator, sebelah kiri sumber AC, terus di sebelahnya trafo, dan juga habis itu voltmeter DC nya di situ di kanan di jumper sebelum jumper 3. Kemudian itu juga jangan lupa kabelnya itu disambungin semuanya, kabel menuju AC voltmeter. Terus habis itu kita taruh osiloskop untuk channel A itu disambungin ke AC voltmeter yang di dekat trafo itu. Setelah itu yang channel C disambungin ke voltmeter DC. Nah setelah itu keluar hasilnya keluar kecil sekali. Oh iya, tadi ini udah diubah nih bentuk kabelnya semuanya. Terus tadi juga di resistor, variabel resistornya itu udah jadi 5K, value nya jadi 5K.
sebelumnya seperti ini, diatur-atur biar gelombangnya itu bisa dilihat dengan baik dan benar. Kemudian kita ambil datanya untuk Vmax yang gelombang penuh. Yang pertama tanpa filter dan tanpa RL seperti sebelumnya, bahwa berarti semua jumper kebuka atau keputus. Kita dapetin nilai Vmax. Setelah itu kita yang tanpa filter dengan RL, jumper 3-nya itu ketutup atau tersambung, dapetin nilai Vmax segitu. Dari situ kita cari yang untuk Vmax selanjutnya itu C1 dan dengan RL. Jadi di jumper 1 ketutup, jumper 3 ketutup, jumper 2 kebuka. Terus kita dapetin nilai Vmax nya segitu. Terus catat. Kemudian ini kita untuk yang C1, C2 dengan RL, jadi semua jumpernya itu ketutup atau tersambung. Kita dapetin Vmax. Kita dapetin Vmax nya segitu. Kemudian semua data sudah dicatat, sudah tercatat, sudah ada datanya melalui percobaan ini. Terus kita juga lihat PDC nya ini, PDC nya di setiap macam-macamnya. Yang seperti yang pertama tuh tanpa sebelum PDC juga ada VAB. VAB nya itu sama seperti yang tadi, yaitu di format depan. Nah ini buat PDC nya untuk yang C1 dengan filter, kita dapetin VDC nya seperti itu. VDC nya juga tetap nilainya tidak konstan atau berubah-ubah. Kesalahan saya dalam melakukan praktikum dalam merangkai alat. Kemudian ini kita dapetin semuanya nih, seperti yang ini nih, tanpa filter, tanpa RL, PDC nya segitu. Setelah semua data sudah dapat, sudah diambil, dan inilah hasilnya. Kita dapetin hasilnya itu Vmax